Tapi ketika Andi melihat ke depan, ternyata ada sesuatu yang nebeng di salah satu motor temannya. Posisinya kan mereka gak ada yang boncengan kecuali Andi. Dan di sini memang kedua temannya membawa 2 box di kanan dan di kiri itu kan. Tapi teman yang satunya nggak bawa box sama sekali, dan itu ada yang ngikut, gengs. Hai gengs, memasuki akhir bulan Desember dan menuju tahun baru, gak sedikit orang merayakannya di kampung halaman bersama keluarga. Namun perlu diwaspadai dan berhati-hati kalau teman-teman mau balik ke Jawa Tengah lewat jalur Alas Roban. Selain memiliki aura mistis, ternyata jalur ini mempunyai jalan yang berkelok dan curam sehingga sering terjadi kecelakaan. Ya pokoknya bahaya lah. Jadi pada intinya hati-hati aja gengs. Oke, jadi kali ini Trichandra akan mengulas tentang keangkeran Alas Roban yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Banyak kisah horor yang beredar, mulai dari tempat pembuangan mayat hingga tempat buang jin. Konon kawasan jalur Alas Roban menjadi jalur paling angker di Jawa Tengah. Alas Roban adalah salah satu jalur jalan tanjakan yang cukup curam yang berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang yang merupakan bagian dari jalur Pantura. Jalanan yang menanjak dan berkelok acap kali menyebabkan kecelakaan dan menelan korban jiwa, terlebih padatnya kendaraan saat arus mudik. Konon dahulu Alas Roban adalah wilayah hutan belantara yang kemudian dibabat untuk dibangun jalan raya pada masa penjajahan kolonial Belanda. Jalur Alas Roban dikenal sebagai salah satu jalur tengkorak di Jawa Tengah yang menyimpan berbagai hal mistis tak masuk akal. Jauh sebelum adanya jalan raya, Alas Roban telah dikeramatkan oleh masyarakat setempat karena dianggap sebagai kediaman berbagai makhluk gaib. Hingga kini, kawasan jalur Alas Roban masih berupa hutan lebat dengan aura mistis yang akan membuat siapapun merinding saat melewatinya. Nah, di sini juga ternyata terdapat sumur tua yang ada di kawasan Alas Roban. Dahulu menjadi tempat pembuangan mayat-mayat korban dari penembak misterius pada sekitar tahun 1980-an. Rakyat yang membangkang dan menolak tunduk pada pemerintahan Orde Baru akan ditembak, lalu mayatnya akan dibuang ke sebuah sumur tua di Alas Roban. Berbagai pengalaman mistis pernah dialami oleh sejumlah pengendara yang melewati jalur Alas Roban, mulai dari warung pecel lele hantu, pengendara motor tanpa kepala, dan bus hantu. Ada juga berbagai macam penampakan seperti kuntilanak, genderuwo, hingga pocong juga menampakkan diri dan meneror pengendara yang melintasi jalur Alas Roban. Jalur penghubung antara Jawa Tengah dan Jawa Barat ini merupakan gagasan dari Herman Willem Diendels yang mempekerjakan rakyat Indonesia secara paksa. Oke geng, sekarang kita masuk ke pengalaman seseorang dari sumber web Kaskus yang namanya tidak diketahui dan kita sebut saja namanya Andi. Dia mengalami hal mistis ketika melewati jalur Alas Roban pada awal 2017 yang dimana Andi ini suka banget sama touring, dan saat itu Andi bersama keempat temannya akan menghadiri sebuah acara di Brebes. Mereka memutuskan berangkat dari Magelang pukul 4 sore dengan 4 motor 5 orang, 1 motor Andi dan temannya, 3 motor dikendarai temannya sendiri-sendiri. Diawali dengan doa bersama, akhirnya mereka berangkat lewat Temanggung. Dari awal perjalanan Andi ini udah punya firasat yang gak enak, gengs. Tapi Andi mencoba untuk bungkam karena teman-temannya memang gak ada yang percaya dengan tahayul dan kisah mistis. Motor mereka pun melaju dengan saling beriringan, baru sampai Parakan naik arah Waleri ternyata sudah mendekati maghrib. Karena juga saat itu jalanan ramai, mereka pun memutuskan untuk berhenti dan istirahat sejenak. Setelah lewat maghrib, mereka melanjutkan perjalanan dan motor Andi ini ada di barisan paling belakang gitu kan, karena cuman Andi yang boncengan. Jadi sok aja deh kalian duluan, aku mau boncengan ini gitu kan. Setelah itu mereka mulai masuk jalan Alas Roban dan hari pun sudah semakin malam dan gelap.
Karena memang di jalur Alas Roban ini kan kurang penerangan, jadi agak sedikit was-was dan takut juga gitu. Awalnya masih banyak truk dan bus di sepanjang jalan, tapi lama-kelamaan jadi sepi lantaran semakin larut juga. Dan ternyata Andi ini kayak semacam indigo yang bisa melihat dan merasakan makhluk gaib gitu. Tapi tidak sedikit juga temannya yang menganggap Andi ini aneh dan suka berhalusinasi. Lanjut ke cerita, di perjalanan mereka mulai melewati jalan yang berkelok-kelok. Di kanan dan kiri terlihat pohon-pohon besar dan tidak jarang juga mereka melihat jurang. Waktu itu sekitar pukul 9 malam dan acara di Brebes memang sudah mulai dari jam 8. Jadi mereka melaju tanpa berhenti lagi karena dirasa udah telat nih gitu. Nah, ketika lagi jalan kan tuh, Andi ini melihat sosok di sebuah pohon yang memperhatikan mereka. Tapi karena Andi yang nggak mau juga terjadi apa-apa, akhirnya nggak dipikirin tuh. Andi ini bilang kan ke temannya yang bawa motor, "Bro, kok gelap yo? Jalannya kelak-kelok. Sing hati-hati yo, aku kok takut, tak tutup mata aja." Gitu. Lalu temennya pun ini mengiyakan untuk Andi memejamkan mata dan pegangan gitu. Saat Andi memejamkan mata, tiba-tiba ransel yang dikenakan Andi terasa berat, seperti ada yang menarik. Di sini Andi sebisa-bisa berdoa dan mencoba tak hiraukan gitu. Tapi rasanya semakin berat sampai punggung Andi ini terasa sakit. Andi pun mencoba untuk membuka mata dan berharap tak ada apa-apa di ranselnya. Dan benar saja ketika Andi nengok ke belakang memang gak ada apa-apa. Hanya terlihat jalan gelap tanpa penerangan. Andi pun merasa lega nih kan, alhamdulillah gak ada apa-apa. Tapi ketika Andi melihat ke depan, ternyata ada sesuatu yang nebeng di salah satu motor temannya. Posisinya kan mereka gak ada yang boncengan kecuali Andi. Dan di sini memang kedua temannya membawa 2 box di kanan dan di kiri itu kan. Tapi teman yang satunya nggak bawa box sama sekali, dan itu ada yang ngikut, gengs. Kala itu Andi menggosok matanya berharap itu hanya halusinasi gitu kan. Tapi semakin dilihat semakin jelas jika yang ikut di motor temannya berbaju putih dan berambut panjang. Kaget sama bingung juga kan ini Andi ya, mau bilang takut temannya ini kenapa-kenapa gitu. Dan ternyata temannya ini sudah sadari dulu, sering banget kecelakaan. Entah itu kurang hati-hati atau karena ulah makhluk gaib. Di sini Andi hanya bisa mendoakan temannya dalam hati dan semoga tidak terjadi apa-apa gitu. Terus perjalanan pun berlanjut beriringan, dan saat itu mereka dihadapkan di suatu persimpangan dan tertera sebuah plang yang katanya kalau ke arah kanan itu menuju Batang. Maka teman Andi yang paling depan sebagai pemimpin perjalanan berbeloklah tuh ke arah kanan. Ini otomatis kan yang paling belakang itu pasti ngikutin dia gitu. Kira 10 menit di perjalanan, anehnya mereka nemuin persimpangan yang sama persis, yaitu kanan arah Batang. Di sini mereka udah mulai merasa aneh sampai salah satu temannya bilang, "Bro, bukannya barusan lewat sini? Kok bisa balik lagi yo? Padahal setauku jalan sini nggak ada jalan muter." Andi jawab, "Dah lah, berdoa aja dalam hati." Nah, saat Andi sama temannya lagi dungdeng ini kan, tiba-tiba dikagetkan klakson sama temannya Andi yang jadi pemimpin tadi kan. Dia seakan memberi aba-aba untuk belok ke arah kiri. Terus yang lainnya menjawab dengan menekan klakson 1 kali yang mengartikan oke gitu. Fix nih, mereka akhirnya belok kiri. Saat di perjalanan, Andi melihat sosok yang ada di motor temannya itu terbang dan cekikikan, gengs. Kebayang gak sih terbang sambil ketawa begitu? Andi yang melihat akhirnya kan takut dan mendekat temannya kuat banget. Karena ya takut juga kan. Setelah jalan sekira 15 menitan ternyata memang benar. Sudah terlihat lampu rumah penduduk. Terus mereka ngebutkan supaya bisa cepat-cepat keluar dari sana. Dan iya, jalur kiri membawa mereka ke kota Batang. Alhamdulillah udah selesai. Dan mereka menepi untuk beristirahat di sebuah minimarket. Di sini mereka mengobrolkan tentang kejadian yang dialamin tadi, dan ternyata gak cuma Andi yang melihat dan mendengar suara cekikikan, tapi semua juga dengar, guys. Untung juga kan mereka selamat sampai Brebes pada malam itu. Di sini teman-teman yang udah pernah lewat Alas Roban, gimana sensasi berkendara di sana? Tolong tulis di kolom komentar ya. Oke guys, itu tadi ada cerita singkat tentang seseorang yang pernah melewati jalur Alas Roban. Dan buat kalian yang pernah melewati jalur Alas Roban,
gimana sensasinya tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang suka tolong like, share juga ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk di subscribe, tekan tombol loncengnya juga supaya kalian bisa berlangganan di videoku. See you di next video. Bye.